Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai peristiwa dan kejadian terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media yang bernama Coinpedia. Ada sebuah informasi menarik bahwa terjadi kebocoran, ada bocoran tentang info adanya kesepakatan di antara Ripple dan SEC, teman-teman. Jadi kita lihat di sini, dalam media ini dinyatakan bahwa gambar kesepakatan bocor ke publik sehingga gugatan Ripple melawan SEC ini hari ini semakin memanas dengan berbagai spekulasi yang ada di market, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk yang menjadi sorotan hari ini adalah bahwa kasus Ripple melawan SEC ini semakin mendekati keputusan akhir, dipicu oleh spekulasi tentang kemungkinan penyelesaian pada bulan Agustus setelah sebuah foto yang bocor ke publik mengisyaratkan adanya pertemuan antara SEC dengan Ripple, teman-teman. Kemudian yang kedua, bahwa yang menjadi sorotan adalah hasil kasus dari SEC melawan Ripple ini akan sangat mempengaruhi industri kripto dengan potensi implikasi bagi kejelasan regulasi, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, bahwa XRP ini harganya berfluktuasi di tengah pertempuran hukum, dan komunitas kripto sampai hari ini dengan penuh semangat menunggu resolusi dari kasus ini, teman-teman. Kalau kita lihat di dalam tulisan di artikel ini, bahwa saat bulan Agustus semakin mendekat, kasus Ripple dan SEC ini mencapai titik kritis, teman-teman. Jadi Hakim Analisa Torres belum mengeluarkan putusan akhir, dan perkembangan terbaru telah menambah lebih banyak drama pada situasi tersebut. Sebuah gambar yang bocor dari ahli kripto yang bernama Jack the Ripple ini menunjukkan kemungkinan adanya pertemuan antara SEC dan Ripple pada tanggal 1 Agustus 2024, dan ini memicu spekulasi luas di kalangan komunitas kripto, teman-teman. Jadi pertanyaannya, gambar apa yang dibocorkan oleh Jack the Ripple, teman-teman? Jadi pertemuan tertutup SEC yang akan datang, yang sekarang secara resmi ada di dalam kalender, ini telah menciptakan kehebohan. Jadi foto bocoran yang beredar di media sosial mengisyaratkan kemungkinan diskusi tentang penyelesaian atau resolusi di antara SEC dan Ripple, teman-teman. Jadi berita ini mengikuti pertemuan SEC baru-baru ini, yang satu dibatalkan dan yang lainnya tidak ada pembaruan penting, teman-teman. Sehingga membuat banyak orang mempertanyakan arah dari kasus ini. Meskipun ada kegembiraan, keaslian gambar yang bocor tersebut belum diverifikasi, baik Ripple maupun SEC itu belum mengkonfirmasi apapun, dan ini membuat dunia kripto masih menunggu dengan berdebar-debar, teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa Ripple ini memang menghadapi situasi sulit saat melawan pengawasan dari SEC. Meskipun ada spekulasi tentang pembicaraan penyelesaian kasus, namun belum ada negosiasi konkret yang dilaporkan. Namun kemungkinan resolusi yang dinegosiasikan ini masih ada, menawarkan secerca harapan untuk hasil yang masih belum jelas, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, kasus ini bisa menetapkan presiden penting untuk bagaimana aset digital diatur di Amerika Serikat, teman-teman. Dengan layanan on-demand liquidity ODL Ripple menjadi pusat perselisihan, maka hasilnya dari kasus ini akan dapat mempengaruhi operasi Ripple dan pasar yang lebih luas. Kemenangan bagi Ripple dalam kasus ini itu akan dapat menghasilkan aturan yang lebih jelas untuk industri kripto dan mengurangi beberapa ketidakpastian seputar aset digital.
Namun di sisi lain, putusan yang mendukung SEC ini akan dapat membawa peraturan yang lebih ketat yang akan mempengaruhi seluruh ruang kripto, teman-teman. Jadi para ahli percaya bahwa Ripple dan SEC ini sedang mempersiapkan pertempuran hukum yang panjang yang dapat mencakup upaya banding. Jadi CEO dari Ripple yang bernama Brett Garlinghouse telah menyerukan peraturan yang lebih jelas dan mengkritik pendekatan SEC. Sementara itu pengacara pro XRP telah menolak gagasan penyelesaian. Jadi kalau kita lihat di sini untuk masa depan dari kasus ini masih belum clear sampai hari ini, teman-teman. Namun di tengah situasi ini kita akan cek harga XRP secara real time, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, untuk XRP hari ini mengalami koreksi sebesar 1,35%, diperdagangkan di angka 0,5991 US dollar per satu token XRP. Kemudian dalam 24 jam terakhir, XRP ini hari ini market kapitalnya ada di angka 33,5 miliar US dollar, dan dalam 24 jam terakhir volume transaksi mengalami kenaikan sebesar 23,78% di angka 1,1 miliar US dollar, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian token XRP ini? Kita akan lihat memakai indikator MA50 dan MA200, teman-teman. Namun seperti biasa, saya ingatkan bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian XRP, silakan lakukan Dior, lakukan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Mudah-mudahan suaranya kedengaran, teman-teman, karena di lokasi saya pada saat membuat video ini sedang hujan deras, hujan keras sekali di sini. Jadi kalau kita lihat di sini untuk XRP ini pada tanggal 30 April 2024 terjadi dead cross, dan sampai hari ini trennya masih penurunan, teman-teman. Jadi sampai hari ini tanggal 30 Juli 2024 harga masih sideways, belum ada tanda-tanda akan terjadi golden cross. Namun kalau melihat arah-arahnya, kemungkinan 1 atau 2 minggu ke depan itu akan terjadi golden cross, teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk masuk membeli XRP, maka jawabannya adalah pada saat MA50 di bawah ini memotong MA200 ke atas, maka pada saat itulah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian XRP. Namun sekali lagi, saya bukan penasihat keuangan, jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian, silakan lakukan Dior, lakukan investigasi secara pribadi, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga suaranya terdengar jelas karena hujan deras di lokasi saya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.